Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Kitabul Buyu' karya Mbah Imam Ghazali Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas pada juz keempat ya. Ini adalah bab yang ke-45. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An-nahyu larangan anit tafriqi dari memisahkan bainal jariyati antara budak perempuan wa waladiha dengan anaknya. Ini maksudnya adalah memisahkan dengan menjual kepada dua orang yang berbeda. Ibunya dijual kepada A, kemudian anaknya dijual kepada B. Makanya ini masuknya pada Kitabul Buyu', bukan pada kitab yang lain. Adapun hadisnya 130, faqala al-muallif an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, annahu bahwasanya Ali farraqa memisahkan baina jariyatin antara seorang budak perempuan wa waladiha dengan anaknya. Fanahahu maka melarangnya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalika dari hal itu. Waradda dan beliau mengembalikan al-bai'a jual beli tersebut alias dibatalkan, ditarik kembali orangnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwa memisahkan antara seorang budak dengan anaknya dilarang di dalam Islam. Dalam bab menjual budak tersebut harus dibarengkan ketika menjualnya. Karena ketika dipisahkan ini menyebabkan kesusahan hatinya si ibu teringat anaknya dan kesusahan hatinya si anak teringat ibunya. Maka ini kaitannya dengan kemanusiaan ya, supaya orang itu tidak menyusahkan orang lain meskipun dia punya hak untuk menjual budak tersebut, tetapi dia adalah seorang manusia dan dia punya hati, sehingga hatinya tetap harus dijaga sebagai manusia. Nah, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, yang dimaksud farraqa memisahkan ini adalah dalam bab jual beli tadi. Diketahui dari kalimat terakhir. Di sini disebutkan raddal bai'. Nabi mengembalikan jual beli tersebut. Nah, berarti memisahkannya dalam bab jual beli tadi. Kemudian faedah yang kedua, ini hukumnya ini la nahahu, Nabi melarang. Ini hukumnya adalah haram, tidak hanya makruh saja. Sehingga kalau nekat dilakukan maka pelakunya berdosa. Adapun diketahuinya dari mana haramnya itu dari hadis-hadis yang lain. Jadi kata-kata naha ya, yang artinya adalah melarang. Ini kan bisa maknanya haram, bisa maknanya apa? Makruh. Nah, untuk menentukan mana yang dimaksud oleh Nabi, apakah haram ataukah makruh, itu caranya salah satunya adalah kita kumpulkan hadis-hadis yang bicara tentang masalah tadi. Kalau nanti ada kalimat yang jelas menunjukkan haram, berarti naha adalah apa? Haram. Kalau nanti ada kalimat yang menunjukkan bahwa dia makruh, nah berarti di situ makruh. Bisa juga cara mengetahuinya dengan kaidah. Ya, kaidahnya para ulama mengatakan an-nahyu fil adabi lil karahati wa fil ibadati lit tahrim. Larangan dalam bab adab itu untuk menunjukkan makruh, dan larangan dalam bab ibadah untuk menunjukkan haram. Hanya saja namanya kaidah itu banyak pengecualian, sehingga seringkali kita menemukan suatu masalah bab adab larangannya ternyata haram. Kemudian kita temukan larangan dalam bab ibadah ternyata larangannya hukumnya
makruh. Nah, itu sering kita temukan seperti itu. Karena memang banyak pengecualian-pengecualian. Nah, di sini sudah dipastikan yang dimaksud larangan di sini adalah haram dengan sebab hadis-hadis yang akan kita baca nanti. Hadis-hadis berikutnya ini semuanya menunjukkan bahwa hukumnya adalah haram. Kemudian faedah dari sisi bahasa. Di sini disebutkan jariyah. Jariyah itu termasuk lafal mustarak. Lafal mustarak itu adalah kata-kata yang bisa bermakna banyak. Sehingga untuk menentukan maknanya kita harus melihat kepada siyaqul kalam, kondisi kalimat. Nah, di sini siyaqul kalamnya menunjukkan bahwa jariyah ini adalah budak perempuan. Ada makna lain selain budak perempuan, yaitu sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air sudah melampaui batas di masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, maka kami pun menampung kalian di atas jariyah. Nah, jariyah di sini apa? Kapal, jelas ya. Tidak mungkin jariyah di sini adalah budak perempuan. Bagaimana mungkin budak perempuan bisa menampung banyak orang? Bisa juga jariyah itu bermakna anak perempuan kecil. Misalnya perkataan Aisyah, idza balaghatil jariyatu tis'a sinin. Ini dalam Sunan Tirmidzi. Apabila telah mencapai al-jariyah, anak perempuan kecil, tis'a sinin, 9 tahun, fahiya imra'ah, berarti dia wanita dewasa. Ini bukan sabda Nabi, tapi perkataan Aisyah. Jadi 9 tahun itu sudah dewasa. Buktinya Rasulullah sudah mengumpuli Aisyah pada usia 9 tahun. Padahal sudah menikahi pada usia 6 ya. Tapi 6, 7, 8 ini belum dikumpuli oleh Nabi. Karena dianggap masih anak kecil, belum pantas untuk dikumpuli. Nah, begitu sudah usia 9, beliau merasa ini sudah bisa untuk dikumpuli, maka baru dikumpuli pada usia tersebut. Nah, sehingga muncul fikihnya Aisyah ini, kalau sudah 9 tahun berarti sudah dianggap wanita dewasa. Nah, maka di sini jariyah kita artikan budak perempuan, bukan anak perempuan kecil, bukan juga kapal nih, karena ada kata-kata walad nih, anaknya. Nah, berarti yang paling pantas adalah budak perempuan. Kemudian dari sisi fikih juga Rasulullah melarang, nahahu, tapi karena sudah terlanjur dilakukan, akhirnya raddal bai', dikembalikan oleh Nabi. Suruh ngambil lagi barangnya. Barangnya sudah kamu jual, ambil lagi, duitnya kembalikan. Nah, maka di sini muncul kaidah. Kaidahnya mengatakan an-nahyu yufidul fasada. An-nahyu, larangan itu, yufidu, menyebabkan al-fasada, rusaknya sesuatu yang dilarang tadi. Jadi jual belinya fasad, jual belinya rusak, tidak sah. Sehingga seandainya nekat diperjualbelikan, maka saya meskipun sudah membayar, tapi saya tidak berhak untuk apa? Memiliki budak tadi. Karena seolah-olah tidak ada jual beli. Contoh yang lain misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Jumu'ah, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a." Kalau sudah dikumandangkan adzan Jumat, maksudnya adzan Jumat ketika imam sudah naik mimbar ya, bukan adzan yang pertama. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Nah, ini berarti dilarang jual beli ketika sudah adzan Jumat. Kalau ada orang nekat, adzan Jumat sudah berkumandang, tapi dia melakukan transaksi, ini tidak sah. Karena kaidahnya tadi, an-nahyu yufidul fasad. Nah, sehingga meskipun misalnya sudah saya bayar, ini berapa harga mobilnya? 50 juta, saya bayar 50 juta. Padahal sudah adzan Jumat. Itu tidak sah sebagai milik saya. Sehingga kalau saya memakai mobil tadi ya, memakai mobil yang bukan milik. Sehingga hukumnya hukum gosok. Karena jual belinya belum sah. Demikian juga muamalah yang lain, misalnya pernikahan. Apa? Enggak khusus, bukan khusus. Khusus gimana? Tidak hanya. Ada meninggalkan jual beli ya. Ketika ada pemandangan. Maksud saya itu bukan hanya sekedar jual beli dalam artian semua aktivitas kerjaan itu ditinggalkan. Apabila telah memandang adzan,
mengerti kan kalau aktivitas kegiatan yang ya katakanlah pekerjaan lah, apa nggak seperti itu? Ya memang begitu. Tetapi seandainya akadnya baik, itu kan akad, Pak. Ya. Apa definisi al-baik? Jual beli itu apa definisinya? Definisi jual beli adalah al-aqdu, akad antara penjual dan pembeli. Sudah dilarang oleh Allah akad, tapi masih nekat. Muncul kaidah ini, an-nahyu yufidul fasad tadinya. An-nahyu yufidul fasad. Larangan menyebabkan hal yang dilarang tadi adalah fasad, fasid, rusak. Rusak alias tidak sah. Akad nikah juga begitu. Sudah dikumandangkan azan Jumat, masih nekat mengadakan akad nikah. Akadnya tidak sah. Sehingga kalau dikumpuli gimana? Sama dengan zina. Kenapa? Itu bukan istrimu. Loh, tadi sudah akad kok. Akadnya nggak sah. Itu sama dengan mengakadkan dengan mengatakan, ini saya jual anak putriku kepada kamu. Itu kan nggak sah kan? Wong akad nikah kok malah saya jual. Kalimatnya tidak sah. Sehingga seolah-olah tidak ada akad sama sekali. Itulah makna an-nahyu yufidul fasada. Ya, jadi kaidah ini munculnya dari hadis-hadis semacam ini. Raddal bai', disuruh mengembalikan. Kenapa? Nggak ada haknya. Seolah-olah bukan memiliki, tidak memiliki barang tadi. Berikutnya 131. Wa Nabi Ayyub radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man farraqa, barang siapa yang memisahkan bainal walidah, antara seorang perempuan yang melahirkan anak, wa waladiha, dengan anaknya, farraqallahu, Allah akan memisahkan bainahu, antara dia, wa baina ahabbatihi, dengan kekasih-kekasihnya, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian saya tambahkan di sini wa hassanahu. Ini karena tambahan dari saya kasih tanda kurung. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Inilah dalil bahwasanya larangan di atas tadi adalah haram, bukan makruh. Karena di sini diancam oleh Allah. Allah akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya besok di hari kiamat. Yang lainnya masuk surga, dia tidak masuk surga, ya, dipisahkan. Nah, maka ini menunjukkan bahwa larangannya adalah larangan haram. Ini apakah bisa dikiaskan dengan jual beli hewan? Misalkan antara induknya dengan anaknya, enggak bisa disamakan, karena antara manusia dengan binatang itu tidak bisa dikiaskan. Antara manusia dengan binatang tidak bisa dikiaskan. Manusia ada perasaan tidak seperti apa? Binatang. Ya, meskipun binatang tetap ada perasaan, ya, tapi tidak sama dengan manusia. Itu seandainya dipaksakan antara manusia dengan binatang, itu istilahnya dalam usul fikih adalah qiyasun ma'al farik. Menyamakan sesuatu yang berbeda. Ini qiyas yang tidak sah. Kalau mengkiaskan itu harus sesuatu yang sama. Nah, sehingga karena tidak sama, tidak bisa. Sehingga nggak ada masalah kita menjual ayam, yaitu apa namanya, induknya, nggak ada masalah. Bisa. Nggak apa-apa. Selama tidak madharati, ya. Kalau madharati, ya, maka jatuhnya pada kaidah la dharara wa la dirara tadi. Ya. Kemudian dari hadis ini diambil kaidah yang sangat populer. Di sini Nabi mengatakan farraqa, balasannya farraqa. Nah, berarti apa kaidahnya? Al jaza'u min jinsil amal. Udah sering ini, ya. Balasan itu adalah sejenis dengan amal yang dilakukan. Amalnya memisahkan, maka balasnya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian tentang penghasanan dari Imam Tirmidzi, ini ada 3 ilmu yang perlu kita pelajari dalam hal ini. Yang pertama, penghasanan Imam Tirmidzi, di sini saya mengatakan wa hassanahu, ini sesuai dengan kitab yang saya miliki, ya. Saya punya kitab Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkannya, dan di sana beliau mengatakan haditsun hasan. Sementara hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, tapi beliau mengatakan Imam Tirmidzi mensahihkan. Imam Tirmidzi bukan menghasankan, tapi mensahihkan. Ini berbeda penilaian yang saya sampaikan dengan penilaian yang disampaikan oleh Ibnu Hajar. Ini tidak boleh saling menyalahkan. Saya tidak boleh menyalahkan
Ibnu Hajar, tapi panjenengan juga jangan nyalahkan saya karena berbeda dengan yang di Ibnu Hajar, karena memang naskahnya berbeda-beda. Jadi naskah Sunan Tirmidzi antara satu naskah dengan yang lain itu bisa berbeda-beda. Kalimatnya beda. Oke, kalimatnya ini, di sini wa sahhahahu Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan sahih. Ini saya tidak boleh menyalahkan Ibnu Hajar. Ini Ibnu Hajar salah ini. Maksudnya bukan sahahu tapi hasanahu. Buktinya nih kitab saya hasanahu, ya hasan. Enggak bisa. Karena bisa jadi naskah yang dipakai Ibnu Hajar tidak sama dengan naskah yang saya pakai. Sementara Sunan Tirmidzi itu naskahnya sangat banyak. Ini ilmu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini Imam Tirmidzi mengatakan hasan. Padahal kata Ibnu Hajar wa fi isnadihi maqal. Dalam sanadnya ada perbincangan alias dia dhaif. Nah, kenapa dia dhaif tapi Imam Tirmidzi malah mengatakan hasan atau mengatakan sahih? Nah, ternyata Imam Tirmidzi itu sering beliau mengatakan hasan, maksudnya hasanul makna. Maknanya yang hasan, bukan hasanul mabna. Mabna itu sanad. Kalau masalah sanad memang sanadnya bermasalah. Tapi kalau masalah makna, maknanya hasan. Nah, kita yang harus ngerti apa yang dimaksud oleh Imam Tirmidzi sehingga kita jangan menyalahkan Imam Tirmidzi. Nah, kita ngertinya bahwa beliau memaksudkan seperti itu setelah kita membaca Tirmidzi dari awal sampai akhir. Namanya istiqra. Namanya apa? Istiqra. Istiqra itu membaca banyak sampai kita mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis dalam kitabnya. Termasuk tulisan Mbah Ghazali ini. Kalau kita sudah membaca semua tulisannya beliau, nanti kita akan bisa mengetahui, oh biasanya beliau menulis gini ketika begini, ketika begini gitu. Nah, Imam Tirmidzi dari sebab kita istiqra, kita tahu bahwa beliau mengatakan hasan itu ternyata seringkali bukan hasan sanadnya, tapi maknanya. Saya buktikan satu kali ya. Karena kalau dibuktikan banyak nanti majelisnya selesai hanya untuk membuktikan itu. Beliau misalnya mengatakan haditsun hasanun wa laisa isnaduhu bimuttasilin. Hadits hasan bimuttasil. Nih, hadisnya Fatimah ini adalah haditsun hasan. Walaysa isnaduhu bimuttasil, tapi sanadnya putus. Namanya sanad putus itu hadisnya dhaif. Lah kok beliau mengatakan hasan? Hasanul ma'na. Maknanya bagus nih, yaitu doa ketika masuk masjid, Rabbiftah li baba rahmatik. Ketika keluar, Rabbiftah li baba fadlik. Nah, maka kalau bicara makna sahih atau hasan. Kalau bicara sanad tidak bersambung, berarti dhaif. Dhaifnya kenapa? Nah, beliau jelaskan di sini. Karena Fatimah ini tidak ketemu dengan Fatimah Kubro. Jadi ada Fatimah Sughra tidak ketemu dengan Fatimah Kubro. Fatimah cucu tidak ketemu dengan Fatimah nenek. Nah, sehingga sanadnya putus. Kalau sanadnya putus tidak hasan namanya, tapi dhaif. Hanya di sini beliau mengatakan hasan karena maknanya tadi. Kemudian ilmu yang ketiga, ternyata Imam Tirmidzi itu kalau mengatakan gharib, itu kata guru kami Syekh Abdullah Al-Abid, itu pasti di situ ada permasalahan di dalam sanadnya. Contohnya ini, hadza haditsun gharib. Apapun ya, kalau Imam Tirmidzi mengatakan gharib, baik itu hasan gharib atau sahih gharib atau hanya gharib seperti ini, haditsun gharib. Ini dari sebab istiqra kata beliau diketahui bahwa maksudnya Imam Tirmidzi di situ ada cacat yang sangat samar. Beliau tidak pernah mengatakan kalau saya mengatakan gharib berarti itu ada cacatnya, nggak pernah beliau mengatakan. Tapi diketahui dari istiqra tadi. Nah, yang tukang istiqra ini para ulama gitu. Kalau kita membaca dari awal sampai akhir mungkin juga nggak bisa memahami apa yang dimaksud oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik, itu 3 faedah tentang hasan yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi di sini. Berikutnya 132, wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala la'ana telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man orang yang farraqa memisahkan bainal walidah antara ibu wa waladiha dengan anaknya, yaitu dengan dijual tadi, wa bainal akhi dan antara saudara, wa baina akhi dengan saudaranya yang lain. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, di sini menguatkan makna bahwa larangan di atas haram karena di sini disebutkan la'an.
Seandainya makruh tidak akan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mengatakan tanda dosa besar itu ada 4, salah satunya laknat ini. Laknat Allah berarti dosa besar. Murka Allah berarti dosa besar. Neraka berarti dosa besar. Hukuman had di dunia seperti rajam dan sebagainya, dosa besar. Nah, maka ini hukumnya adalah bukan dosa kecil nih, dosa besar karena dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimaksud walad di sini anak, ini adalah anak yang masih belum balik. Kalau sudah balik dipisahkan nggak apa-apa. Saya punya budak perempuan, punya ibu dia, tapi budak perempuan ini sudah balik, sudah dewasa. Nah, ini dijual pisah nggak ada masalah. Jadi para ulama memahami walad ini walad yang belum balik. Sama juga akh di sini. Akh ini dipahami oleh para ulama akh yang belum balik. Rasulullah tidak pernah mengatakan ini yang saya maksud adalah yang belum balik, nggak pernah. Tetapi para ulama memahami seperti itu. Nah, kita yang bukan ulama, hendaklah kita manut kepada para ulama. Jangan kita nentang para ulama. Tidak boleh kita mengatakan ini ulama ini semau gue sendiri, menafsirkan hadis mau mereka, enggak ya. Karena para ulama ketika mereka menafsirkan hadis itu karena memang mereka punya hak untuk menafsirkan seperti itu. Nah, adapun kalau kita pengen tahu sebabnya apa, nah silahkan kita cari. Kenapa para ulama mengatakan seperti itu? Yang saya paham, ulama menjelaskan seperti ini karena memang namanya orang kalau sudah dewasa itu biasanya pisah dengan orang tua, gitu. Nah, sehingga dipahami oleh para ulama yang dilarang dipisahkan yang belum balik. Kalau sudah balik ya rata-rata semua anak kita pisah semuanya. Ya, sudah balik ya kemudian apa? Menikah, kemudian pisah dari orang tuanya. Nah, maka di sini tidak dilarang kalau sudah balik. Berikutnya 134. Monggo silakan. Ya, itu besar lagi. Ya. Apa saja yang teringat? Laknat, kamu boleh? Ghadab, murka, apa lagi? Neraka, apa lagi? Hukuman had. Jadi yang perlu diingat 3 ini sebenarnya. Karena hukuman had di dunia. Neraka, laknat, murka. Ini laknat sama murka ini dikumpulkan oleh Allah dalam satu pembahasan. Pembahasan apa ini, Pak? Pembahasan tentang mula'anah antara suami dengan istri ya. Suami menuduh istrinya berzina. Surat apa itu? An-Nur lagi. An-Nur ini. Ya, Nur. Ayat 6. Walladzina yarmuna azwajahum. Suami menuduh istri berzina padahal enggak punya saksi kecuali dia sendiri. Maka dia bersumpah 4 kali sumpah dengan nama Allah bahwa dia jujur istrinya berzina. Terus yang kelima, dia mengatakan, saya siap dilaknat oleh Allah. Suami mengatakan gitu. Kalau saya dusta, yang kelimanya dia ngomong gitu. Terus istrinya bisa menolak dengan cara dia membantah dengan 4 sumpah juga bahwa suaminya dusta. Terus yang kelima, dia siap dikasih murka oleh Allah. Nah, di sini Allah gabungkan antara laknat dengan murka. Yang pertama laknat untuk suaminya kalau bohong. Yang kedua murka untuk istrinya kalau ternyata suaminya jujur. Nah, maka untuk mengingatnya juga sangat mudah di sini. Maknanya sama ya? Kenapa, Pak? Maknanya sama. Gimananya? Beda. Mana lebih besar? Ghadab, murka, atau laknat? Kira-kira mana lebih besar? Saya dapatkan para ulama mengatakan ghadab itu lebih besar daripada laknat. Tapi sebenarnya saya belum tahu kenapa ya ghadab itu lebih besar daripada laknat. Gimana cara mikirnya itu saya belum tahu sebenarnya. Hanya saja mereka menjelaskan gini. Jarang sekali seorang suami menuduh istri berzina sementara tidak melakukan, itu jarang. Kenapa? Para ulama katakan karena seorang suami kalau nuduh istrinya berzina itu sama dengan dia mencoreng mukanya sendiri. Seolah-olah dia mengatakan kamu itu nggak punya tenaga sehingga istrimu lari gitu. Sehingga jarang suami nuduh istrinya berzina padahal tidak. Makanya hukumannya cuma laknat, tidak sampai ghadab. Tapi istri menolak biasanya dia memang benar berzina. Nah, makanya hukumannya lebih keras yaitu ghadab. Itu hanya penjelasan ulama cuma segitu.
Hanya cara menjelaskan bahwa ghadab lebih berat daripada laknat itu saya belum bisa. Ini saya belum tahu. Cara menjelaskannya gimana saya nggak paham. Nah, ghadab dengan sukhtun nih. Sukhtun itu murka, ghadab murka juga. Perbedaannya apa? Ini termasuk ilmu yang saya belum pelajari, Pak. Namanya furuq lughawiyah. Ada bukunya, furuq lughawiyah ini, perbedaan bahasa. Barangkali di sini ada, barangkali juga tidak. Kita coba aja, ya. Ghadab terus sukht. Nah, ada di sini. Ada enggak coba? Nah ini al-farqu bainal ghadab was sukht. Perbedaan antara ghadab dengan sukht. Annal ghadab, bahwa ghadab itu yakunu minas shaghiri 'alal kabir. Dari orang kecil ke yang gede. Wa minal kabir 'alas shaghir. Tapi juga bisa sebaliknya, dari gede ke kecil. Was sukhtu la yakunu illa minal kabir 'alas shaghir. Tapi kalau sukht tidak mungkin kecuali dari yang besar ke kecil. Jadi Pak Guru marah, nah itu bisa sukht nih. Tapi kalau murid marah sama guru nggak bisa sukht, hanya ghadab. Makanya dalam hadis apa itu? Sakhatullahi fi sakhatil walidain. Nih. Kenapa bukan ghadabil walidain? Karena sakhat itu hanya dari atas. Nih. Ya bisa dibaca sukhat, bisa dibaca sakhat. Nah, dua-duanya sama maknanya. Kanat fi sakhatillah, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridhar rabbi fi ridhal walid wa sukhtur rabbi fi sukhtil walid. Ini saya baru tahu sekarang ini, Pak, perbedaan antara sakhat dengan ghadab, karena panjenengan tanya. Saya nggak ada yang tanya, nggak paham saya. Ini kitabnya ini, Furuq Lughawiyah. Ini saya belum belajar sama sekali, ya belum mendapatkan guru yang mengajarkan ini. Tapi sebenarnya dibaca sendiri juga bisa sih. Nah, tanpa guru biasanya kurang tidak bisa memahami secara utuh gitu. Ini banyak sekali, sampai ada berapa bab ini ya? 30 bab ini, Pak. Nah, ada yang mau pelajari nggak ini? 30 bab. Guru yang paham itu dari sini. Nggih, di Indonesia mungkin nggak ada. Ini orang-orang Arab biasanya gini. Nah, itu yang bikin males itu, karena nggak ada gurunya. Baik, kembali ke sini, itu perbedaan antara sukht dengan ghadab. Berikutnya 133, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza utiya, apabila didatangkan bisabi tawanan, a'ta, beliau memberikan ahlal baiti, kepada keluarga satu rumah, jami'an, semuanya. Maksudnya semuanya itu dikumpulkan yang kerabat tadi, ya. Bapak dengan anak dikumpulkan, ibu dengan anak dikumpulkan, kemudian saudara dengan saudara dikumpulkan. Karahiyata, karena beliau tidak suka, ayyufarriq, bahwasanya beliau memisahkan bainahum, di antara budak-budak tadi. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah, derajatnya dhaif. Nah, di situ belum ada tambahan dhaifnya, barusan saya tambahkan tadi. Silahkan panjenengan tambahkan sendiri. Adapun sebab dhaifnya, karena di dalam sanadnya ada rawi bernama Jabir al-Ju'fi. Ini sudah populer nama ini ya. Jabir al-Ju'fi ini seorang perawi yang dhaif. Tapi maknanya sahih sesuai hadis-hadis sebelumnya tadi. 134, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu, tidak halal berarti haram, li rajulin, bagi seseorang, ayyufarriqa, untuk memisahkan baina tsnaini, antara dua orang, illa biidznihima, kecuali dengan izin dari keduanya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Nah, di sini Abu Dawud saya kasih tanda kurung karena tidak disebutkan di dalam kitabnya Mbah Ghazali. Saya nggak tahu apakah ini dari Mbah Ghazalinya seperti ini ataukah dari penaskahnya yang kedua, ya, karena kan itu hanya tulisan salinannya dari naskah beliau yang asli, ya, yang aslinya kita nggak punya. Sehingga takhrijnya kurang sempurna seandainya disebutkan Ahmad saja, sementara Abu Dawud juga meriwayatkan, karena Abu Dawud derajatnya lebih tinggi daripada Ahmad nih. Nah, sehingga seandainya mau disebutkan satu, ini Ahmadnya dihapus saja, diganti Abu Dawud nih. Kalau disebutkan dua-duanya lebih sempurna. Ini nggak ada masalah, ya, namanya manusia pasti ada
kesalahan, dan semua kita pasti punya kesalahan. Buku-buku saya kalau dicari salahnya pasti akan ketemu juga, ini sama. Tidak halal. Kenapa? Artinya tidak halal. Pribon? Seseorang artinya penjelasan tidak halal seseorang. Tidak halal seseorang memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin. Nah, sekarang pertanyaannya, apa syarahnya hadis ini? Apakah hadis ini bicara tentang jual beli tadi, atau ke masalah yang lain? Mari kita cek dalam Sunan Abu Dawud. Kalau dalam bayangan saya, ini bukan dalam masalah jual beli, ini masalah duduk dan sebagainya misalnya. Tapi coba kita cek dalam Sunan Abu Dawud nih, bagaimana para ulama menjelaskan. Karena kita kan bukan ulama nih. Bainasna ini di antara dua orang, bi ayyajlis, yaitu dengan duduk, bainahuma, tengah-tengah antara keduanya, illa biiznihima, kecuali dengan izin dari keduanya. Li'annahu qad yakunu bainahuma mahabbah wa mawaddah, karena bisa jadi antara dua orang yang duduk bareng ini mungkin ada kecintaan antara keduanya. Wa jarayanu sirrin wa amanah, atau mungkin lagi bisik-bisik yang amanah. Fayashukku alaihim at-tafriq, maka kalau kita pisah jadi keberatan dengan sebab kita duduk di tengah-tengah antara keduanya. Ini dalam bayangan saya, kata-kata yufarriq bainas tsnaini ini bukan masalah jual beli, ternyata sesuai dengan penjelasan para ulama tadi. Sehingga menurut saya hadis ini semestinya tidak disebutkan dalam bab ini, semestinya. Tapi bisa jadi juga, jadi kalau model saya begini, ketika kita menanggapi tulisan seseorang, sebisa mungkin kita tidak menyalahkan tetapi menafsirkan. Nah, kalau ini masih bisa ditafsirkan, ditafsirkan saja. Jadi begini menurut saya, wallahu alam. Menurut Mbah Ghazali mungkin juga sudah tahu ini bukan masalah jual beli, tapi ini dimasukkan di sini karena kemiripan. Jadi bukan berarti wah Mbah Ghazali salah paham ini, dikira jual beli, enggak. Beliau tetap paham ini masalah duduk. Saya tahu ini masalah duduk ini. Cuma ini saya masukkan di sini karena adanya kemiripan. Identik. Jadi bukan berarti ini keluar dari bab asal, bukan. Tapi karena kemiripan maka dimasukkan. Dan seperti ini kalau kita cari dalam kitab-kitab para ulama akan kita temukan seperti ini. Misalkan, gampang saja yang Bulughul Maram ya. Bulughul Maram. Panjenengan nanti cari kaitannya apa ini. Kalau kita mudah menyalahkan, kita akan mengatakan ini penulis Bulughul Maram salah ini. Tapi kalau kita mencari tafsiran yang lain lebih bagus menurut saya. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, ini Pak, Kitabul Aiman wan Nudzur, kitab tentang sumpah dan nazar. Jelas nggak? Sumpah sama nazar. Sabda Nabi, barang siapa yang diperlakukan baik oleh seseorang, lalu dia mengucapkan kepada pelaku tadi, jazakumullahu khairan, berarti dia sudah menyanjung dengan sempurna. Coba apa kaitannya dengan nazar dan sumpah? Apa kaitannya? Muhammad betul. Seolah-olah nggak ada kaitannya. Sehingga sebagian para ulama pensyarah kitab Bulughul Maram mengatakan, hadzal hadis la alaqata bil kitab. Hadis ini sama sekali nggak ada kaitannya dengan kitab, semestinya tidak di sini tempatnya. Nah, itu ada pensyarah yang begitu. Tapi ada juga pensyarah yang mencarikan tafsir. Nah, saya lebih cocok yang teori kedua. Carikan tafsir. Jangan mudah menyalahkan. Nah, apa kira-kira kaitannya dengan kitab Aiman dan Nudzur? Sumpah dan nazar. Apa kira-kira? Bisa dua, Pak. Bisa dua. Di sini disebutkan nama Allah. Artinya kaitannya adalah sebagaimana sumpah itu adalah harus dengan nama Allah. Maka ketika kita berterima kasih kepada seseorang, kita sebutkan nama Allah. Jazakallahu khairan. Meskipun ini kaitannya sangat jauh ya. Tapi nggak ada masalah, bisa dikait-kaitkan. Kemudian yang kedua kaitannya, kadang-kadang ada orang bersumpah kepada kita untuk kita membantu dia. Misalnya begini, tolong saya dibantu. Nah, kita mengatakan mohon maaf saya belum bisa membantu antum.
Nah, dia maksa kita dengan sumpah, demi Allah antum harus bantu saya ini terdesak banget. Nah, maka sunnahnya kalau kita sudah disumpahi seseorang, kita ikuti sesuai dengan keinginan dia. Ya sudah, saya bantu. Nah, tapi cepat aja ya, saya waktunya sebentar nih. Nah, setelah kita bantu, maka dia kemudian berterima kasih kepada kita. Jazakallahu khairan. Ya, meskipun dikaitkan seperti itu jauh, tapi daripada nyalahkan, kalau saya gitu ya, daripada nyalahkan, dicari kaitannya. Nah, di sini juga daripada kita nyalahkan Mbah Ghazali, lebih bagus kita cari kaitannya. Beliau insya Allah tahu bahwa maksud bainasna ini orang duduk, tapi beliau sengaja masukkan di sini tujuannya karena tadi ada kemiripan hukum, yaitu dalam hal yufarriq ini. Wallahu a'lam bishawab. Berarti Ibro 1.4 itu Joko Roso ya? Oke, sama-sama. Sama dengan yang tadi. Kalau tadi juga Joko Roso, ini juga apa? Joko Roso. Ini yang 1.3 ada? Iya, gimana? Ini tadi konteksnya adalah memisahkan satu keluarga. Tidak boleh gitu ya? Iya. Kalau di apa? Tawanan. Diserahkan kepada Ahlul Bait langsung bareng. Itu berarti seperti yang dikatakan dilakukan oleh tentara Basarnas, betul ya? Gimana itu? Ini contohnya. Saya nggak paham, nggak lihat berita saya. Berita kan ada tahanan di sana itu satu keluarga itu gara-gara anaknya putri itu HP-nya dan murotannya kan akhirnya ditangkap. Nah itu anak ibunya, bapaknya dan saudara laki-lakinya dikumpulkan semuanya. Ini celanai laki-lakinya itu akhirnya yang laki-laki bapaknya anaknya itu digantung atau talen gitu di depan dia ibunya dan anaknya diperkosa oleh tentara gitu loh. Nah, kalau itu benar, berarti itu tujuannya bukan untuk hadis ini, malah sebaliknya. Menyiksa depan mata kan sebaliknya itu kan, lebih keras lagi itu. Nah, kalau cerita itu benar, itu sama sekali berkaitan tidak berkaitan dengan hadis ini, malah bertolak belakang. Baik, kita tambah satu hadis lagi, 135. Wa an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qala, kharajna, kami keluar, ma'a Abi Bakar, bersama Abu Bakar As-Siddiq. Wa ammarahu, dan beliau dan menjadikan amir Abu Bakar alaina, kepada kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ghazayna, lalu kami berperang Fazarah, kepada kabilah Fazarah. Fashananna, lalu kami memisah-misahkan al-gharata, penyerangan. Maksudnya memisah-misahkan itu penyerangannya dari beberapa penjuru gitu Pak. Ada yang dari timur, ada yang dari selatan, ada yang dari barat nih. Sehingga mereka itu bingung karena apa? Tidak dari satu arah. Thumma, kemudian nazartu, saya melihat ila unuqin, kepada sekelompok minan nasi, dari manusia. Fihi, pada kelompok tadi adzurriyah, ada anak-anak kecil, wan nisa, dan perempuan-perempuan. Faramaitu, maka saya melemparkan bisahmin, anak panah. Fawaqa'a, maka jatuhlah anak panah tadi, bainahum, di antara mereka, wa bainal jabal, dan antara gunung. Faqamu, maka mereka berhenti. Berhenti maksudnya nggak bisa naik gunung karena anak-anak kecil dan perempuan. Faji'tu bihim, lalu saya datang bersama mereka ila Abi Bakrin, kepada Abu Bakar. Fihim, di tengah-tengah mereka, imra'atun min Fazarah, ada seorang wanita dari Fazarah. Wa 'alaiha, dan pada dia qish'un, ada kulit. Maksudnya dia memakai baju dari kulit. Min adamin, dari kulit. Adam kulit, kemudian qish'un ini baju dari kulit. Maka kata-kata min adam ini adalah untuk penguatan saja. Di sini tertulis man, ini salah ya. Min adam. Ya, ma'aha, bersama perempuan tadi, bintun, ada seorang anak perempuan, laha, miliknya, min ahsanil Arab, dari paling cantiknya orang-orang Arab. Fanafalani, maka memberikan tambahan kepada saya. Nafal itu artinya tambahan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ibnataha, anak perempuan yang cantik tadi. Faqadimtul Madinah, maka saya datang ke Madinah. Falaqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjumpai saya. Faqala li, mengatakan kepada saya, ya Salamah, wahai Salamah, habli al-mar'ah, berikan kepada saya wanita cantik itu. Ini bukan Nabi mata jelalatan, bukan ya. Kita baca sampai akhir. Nabi nggak mungkin matanya jelalatan gitu.
Fakultu, maka saya mengatakan, wallahi demi Allah, laqad a'jabatni, sungguh wanita ini menakjubkan saya, saking cantiknya tadi. Wa ma kasyaftu laha thawban, dan saya belum membuka bajunya sama sekali, alias dia masih perawan, belum saya kumpuli. Fasakata, maka Nabi diam, hatta idza kana minal ghad, sehingga ketika datang besok hari, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jumpai saya lagi fi suqi, di pasar. Faqala, beliau mengatakan, ya Salama, wahai Salama, habliyal mar'ah, berikan kepada saya wanita tadi, lillahi abu, milik Allah bapakmu. Ini untuk pujian kepada seseorang yang diajak bicara. Fakultu, maka saya mengatakan, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, ma kasyaftu laha thawban, saya belum menyingkap bajunya sama sekali, belum saya kumpuli. Wahiya laka, dan dia menjadi milik anda, sedekahkan. Faba'atha biha ila ahli Makkah, lalu beliau mengutus wanita tadi ke penduduk Mekah. Wa fi aidihim asra, dan pada tangan mereka ada tawanan-tawanan, itu tawanan dari kalangan kaum muslimin. Fafadahum, maka Nabi menebus tawanan-tawanan tadi, bitil kalmar'ah, dengan wanita cantik tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hadis ini adalah dalil bagi para ulama yang mengatakan bahwa boleh memisahkan antara ibu dengan anak apabila anaknya sudah dewasa balik. Jadi Rasulullah tidak pernah mengatakan, ya, ini yang saya maksud yang sudah balik, tidak. Tapi para ulama ternyata punya dasar. Nah, dasarnya ini salah satunya. Ya. Di sini Rasulullah SAW memisahkan antara bintun, si anak perempuan, dengan ibunya tadi. Ya, yang dijual adalah yang anak perempuannya yang cantik tadi. Dijual kepada ahli Makkah karena dia cantik, harganya mahal, sehingga bisa menebus beberapa kaum muslimin yang ditawan oleh orang-orang Mekah. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ketika ada safar maka harus ada amir. Ammarahu alaina Rasulullah SAW. Tidak harus perang, semua safar harus ada amirnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, ammaru ahadahum. Nggak ada di Jami' Shaghir, kita cari di kitab yang lain. Ya. Kharaja salasatun. Iya, lafalnya benar, jenengan. Fal yu'amiru, bukan ammaru. Makanya tadi saya cari ammaru, nggak ada. Idza kharaja salasatun, kalau keluar 3 orang fi safarin, dalam satu safar, fal yu'amiru, maka hendaklah mereka mengangkat pemimpin, ahadahum, salah satu mereka. Ada dia, tujuan. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh dia. Nah, maka di sini ammarahu ini hukumnya wajib, ya. Karena di sini Nabi mengatakan fal yu'amiru, dan ini perintah, dan perintah hukum asalnya adalah wajib. Kemudian faedah berikutnya, Fazarah ini adalah nama kabilah. Nah, orang Arab kalau menyebut nama perang itu salah satu dari 2. Ada kalanya kabilah yang kita musuhi atau kita perangi, ada kalanya nama tempat. Nah, di sini Fazarah berarti disebut perang Fazarah itu karena kabilah yang diperangi adalah Fazarah. Contoh yang lain disebutkan Ghazwatu Hunain. Nah, ini tempatnya, Pak. Ghazwatu Uhud. Ini apa ini? Tempat. Ghazwatu Badr, tempat juga. Ghazwatu Bani Quraidah, ini kabilah. Nah, jadi perang itu salah satu dari 2 itu. Ada kalanya kabilah, ada kalanya tempat. Nah, sehingga untuk menerjemahkan, sesuaikan dengan apa yang dimaksud. Ghazwatu Hunain, perang di tempat namanya Hunain, dan seterusnya. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan fasyanan al-gharah, kami menyerang dengan dari arah yang bermacam-macam. Ini salah satu taktik perang supaya musuh itu mereka tidak bisa mengatasi serangan yang kita lakukan. Meskipun jumlah kita sedikit, tapi kalau serangannya dari beberapa penjuru menyebabkan mereka jadi fokusnya pecah sehingga tidak bisa mengalahkan serangan tersebut. Dan ini pernah dilakukan oleh Khalid bin Walid ketika perang Mu'tah.
Masih ingat ya perang Mu'tah? Itu kan hampir kalah itu. Nah, maka teori beliau adalah diubah-ubah. Yang selatan taruh utara, utara taruh selatan, timur taruh barat. Nah, sehingga begitu mereka sudah mengetahui ini kok pasukannya berbeda, dianggap itu pasukan baru datang. Nah, maka ini salah satu taktik juga mirip dengan ini, yaitu dibedakan orang-orangnya, kalau ini dibedakan tempatnya dalam penyerangannya. Faedah berikutnya dalam hadis ini, Salamah bin Aqwa setelah membawa tawanan-tawanan ini oleh Sayyidina Abu Bakar dikasih nafal. Nafalani. Nafal itu adalah tambahan dari jatah ghanimah. Kalau jatah ghanimah kan sama antara pasukan satu dengan yang lain. Nah, nafal ini tambahan. Misalnya masing-masing orang dapat 10. Kemudian ini orang yang punya jasa ditambah 1. Sehingga dia dapat 11. Yang lainnya dapat 10. Nah, nafal ini menjadi haknya panglima perang. Maka di sini nafalani Abu Bakar. Abu Bakar sebagai panglima perang, dia berhak menetapkan kamu dapat nafal, nggak ada masalah. Sehingga ini sesuai ijtihadnya panglima. Kalau panglima mengatakan kamu nggak berhak dapat nafal, nggak boleh kita memaksa, karena itu adalah sesuai dengan ijtihadnya panglima perang. Dalam hal ini ada kaidah tasarrufur ra'i manutun bimaslahatir ra'iyah atau bil maslahah. Sikapnya seorang ra'i, pemimpin terhadap rakyatnya itu manutun bil maslah, harus dikaitkan dengan maslahat. Jadi panglima tinggi memang berhak menentukan ini kamu dapat nafal, ini kamu tidak, berhak. Tapi tidak boleh karena nepotisme dan sebagainya, tapi harus bil maslahah. Kalau dia tidak bil maslahah, maka nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mah dia nggak kena hukum, memang hak dia. Tapi Allah tahu kamu menetapkannya bukan karena maslahat, tapi karena benci sama orang itu. Nah, nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidahnya. Faedah berikutnya dalam hadis ini disebutkan bahwasanya setelah dia mendapatkan nafal oleh Nabi SAW diminta dalam rangka untuk menebus tawanan, fadahum. Nah, maka dari sini diambil pelajaran disyariatkannya menebus tawanan-tawanan kaum muslimin yang ada di tengah-tengah orang-orang kafir. Ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Membebaskan. Beliau mengatakan fukul ani, bebaskanlah tawanan-tawanan muslim yang ditawan oleh musuh. Wa at'imul ja'i, dan berilah makan kepada orang-orang yang lapar. Nah, maka kewajiban kalau kita punya saudara yang ditawan, kewajibannya adalah untuk kita keluarkan. Termasuk yang terjadi di Indonesia. Misalnya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir dimasukkan bui. Kewajiban kita yang tidak ada di bui, berusaha supaya beliau bisa keluar. Ini kasus lain kan? Yang menjara bukan orang kafir, tapi yang menjara penguasa sendiri, tapi penjaranya dalam keadaan sebagai terzalimi. Ini kena hukum ini, fukul ani. Sehingga alhamdulillah ketika ada ustadz-ustadz kita masuk penjara, sudah ada apa itu namanya para pengacara muslim yang sudah berusaha untuk mengeluarkan mereka, membela mereka. Ini sudah jatuh kewajibannya dari kita. Seandainya tidak ada satupun orang yang membela mereka, maka kita semuanya dosa. Karena ini fardu kifayah. Fukul an ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Sudah ada satu yang mengusahakan, alhamdulillah. Maka alhamdulillah kita punya pengacara muslim itu ya. Seandainya tidak ada mereka, semuanya kita bisa berdosa. Jadi seperti itu kan, membebaskan seperti penjaranya. Ya bisa dengan cara begitu, bisa dengan cara ditebus. Yang penting bagaimana bisa keluar. Intinya itu. Baik, saya kira ini yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Kalau ada tambahan silahkan. Dalam kasus ini tadi yang menjadi pemimpin Abu Bakar As-Siddiq. Memang Abu Bakar itu jarang, Pak. Jadi pemimpin perang itu jarang. Tapi pernah. Sayyidina Umar juga begitu. Sayyidina Umar jarang jadi amil zakat, tapi pernah.
Saya kira wajar nggih, Abu Bakar As-Siddiq jarang jadi pemimpin perang karena beliau kan orangnya lemah lembut, Pak. Lemah lembut cocoknya di bawah, bukan di atas. Ya, pas keras, tapi lebih terkenal lembutnya Abu Bakar As-Siddiq ini. Sampai ketika diajukan jadi imam, yang protes pertama kali malah anaknya. Jangan bapak saya, itu suka nangis itu. Selalu